Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan dulu nih mengenai pengertian pengambilan keputusan atau decision making. Nah, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Itu menurut Xiaojian pada tahun 1988. Nah, menurut Xiaojian, yang paling cepat dasarnya pilihan yang secara sadar dijatuhkan atas satu alternatif dari berbagai alternatif yang tersedia. Nah, ada lagi nih, menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan itu didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Itu menurut Dagun tahun 2006. Nah, adapun menurut Salusu, pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif secara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Itu menurut Salusu tahun 1996. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan proses memilih dari sejumlah alternatif yang ada dengan berbagai pertimbangan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analisis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dan sumber daya yang tersedia berupa manusia atau material. Dasar pengambilan keputusan itu bermacam-macam, tergantung dari permasalahannya. Keputusan dapat diambil berdasarkan perasaan semata-mata saja, atau mungkin dapat pula nih keputusan dibuat berdasarkan rasio yang ada. Nah, selain tergantung kepada permasalahannya, pengambilan keputusan juga tergantung kepada individu yang membuat keputusan tersebut. Oke, selanjutnya itu menurut Usman. Menurut Usman itu ada 3 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada keputusan strategis, yang kedua ada keputusan taktis, yang ketiga ada keputusan operasional. Dan sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu nih keputusan strategis itu apa dan sebagainya ya. Nah, jadi keputusan strategis itu merupakan keputusan jangka panjang. Jangka panjang di lingkungan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Nah, kota adalah 5 tahun, namun jangka panjang di lingkungan dunia pendidikan adalah 4 tahun sampai dengan 10 tahun. Jangka menengah 1 tahun lebih sampai lebih 4 atau jangka pendek 1 tahun. Nah, selanjutnya keputusan taktis. Nah, pengambilan keputusan taktis itu atau tactical decision making adalah pengambilan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang sangat singkat. Nah, keputusan taktis seringkali berupa berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Misalnya tuh menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih dari harga normal untuk memanfaatkan yang masih menganggur. Nah, tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis atau strategis decision making itu adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah keputusan operasional. Nah, keputusan operasional adalah keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah. Misalnya operator mesin di lantai produksi. Nah, keputusan ini biasanya diputuskan saat itu juga. Nah, contoh nih, saya kasih tahu contohnya. Biasanya ada customer service yang harus melayani setiap hari keluhan pelanggan dan memberikan solusi. Nah, itu kan berarti harus diberikan saat itu juga keputusannya ya kan. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hal yang sama, yaitu jenis pengambilan keputusan tapi berdasarkan personal yang melakukannya. Jadi,
ada berdasarkan individual maupun kelompok. Nah, jenis-jenis pengambilan keputusan ini dilihat dari personal yang melakukannya. Dapat dibagi pada dua, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi ya, individual dan keputusan kelompok. Itu menurut Sabri tahun 2013. Kebutuhan individual merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer secara sendiri. Sedangkan keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang-orang berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Nah, pengambilan keputusan secara kelompok dapat pula dibedakan nih kepada beberapa bentuk, yaitu yang pertama sekelompok pemimpin, yang kedua sekelompok orang-orang bersama pemimpinannya, yang ketiga sekelompok orang yang mempunyai kedudukan yang sama, dan keputusan kelompok. Nah, beberapa kebaikan dari pengambilan keputusan secara kelompok itu, yang pertama nih, biasanya keputusan dapat lebih cepat ditentukan atau diambil karena tidak perlu menunggu persetujuan nih dari rekan-rekan lainnya. Nah, yang kedua itu juga memperkecil kemungkinan terjadinya pertentangan pendapat. Dan yang ketiga, jika pimpinan atau manajer yang mengambil keputusan itu memiliki kemampuan yang tinggi nih dan berpengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan, maka keputusannya berkemungkinan besar tepat. Nah, itu merupakan keuntungan nih dari individual. Nah, kemudian kita lanjut, kelemahan dari pengambilan keputusan secara kelompok. Tadi kan individual, sekarang kelompok. Nah, yang pertama itu kita lihat nih, dari bagaimanapun tingginya kepandaian dan kemampuan pemimpin atau manajer, tetap memiliki berbagai keterbatasan. Nah, yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Dan jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, dapat menjadi beban yang berat nih bagi pimpinan itu sendiri. Tampak jelas bahwa secara garis besar jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu yang sudah diberitahukan di awal, yaitu ada keputusan individual dan keputusan. Kedua jenis ini pengambilan keputusan tersebut tentu saja memiliki kebaikan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kedati demikian, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi jika pemimpin dan manajer dapat mengetahui dan memahami dengan baik. Karena kita saling memahami ya, banyak manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Ini menurut Fema ya, sekitar 10 ya. Nah, yang pertama itu knowledge atau pengetahuan. Yang kedua initiatif atau prakarsa, atau bisa juga disebut dengan inisiatif. Nah, yang ketiga itu advice seeking atau mencari saran. Nah, yang keempat selectivity atau selektivitas ya. Kemudian yang kelima adalah comprehensiveness atau kelengkapan. Nah, yang keenam ada currency atau mata uang. Yang ketujuh flexibility atau fleksibilitas. Yang kedelapan ada good judgment atau penilaian yang baik. Yang sembilan ada culture risk taking atau pengambilan resiko yang diperhitungkan. Dan yang terakhir ada self knowledge atau pengetahuan diri. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan lagi nih, masih di satu frame yang sama, yaitu prinsip pengambilan keputusan menurut Xiaojian. Nah, keputusan yang diambil sebagai usaha pemecahan masalah tidak hanya sekedar menghilangkan atau mengatasi keadaan yang tidak menyenangkan, melainkan juga harus mampu menghilangkan sumber-sumber yang menimbulkan permasalahan tersebut. Dengan perkataan lain, salah satu kriteria keberhasilan memecahkan masalah adalah pemecahan yang tidak hanya sekedar menghilangkan gejala-gejala permasalahan, akan tetapi juga mampu menghilangkan sumber penyebabnya.
Kemudian pemecahan masalah tidak seharusnya membatasi diri hanya pada pemecahan masalah yang bersifat teknis. Faktor-faktor psikologis sangat penting pula untuk mendapat perhatian. Artinya, pemecahan masalah hendak dilakukan jangan sampai hanya mungkin dilakukan secara teknis, melainkan harus pula memperhatikan sampai sejauh mana nih cara pemecahan masalah yang hendak ditempuh itu dapat diterima oleh mereka yang akan melaksanakan keputusan yang diambil atau tidak gitu, dan bersediakah mereka memikul konsekuensinya dari keputusan tersebut. Itu yang harus dipertimbangkan. Nah, jadi pertimbangan psikologis ini sangat penting karena para pelaksanaan akan bersedia mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktunya apabila sejak dini ia mengetahui resiko apa yang harus dipikul dan keuntungan apa yang akan diperoleh, baik bagi dirinya maupun bagi satuan kerja di tempat ia menjadi anggota atau organisasi sebagai keseluruhan. Nah, itu menurut Siagian pada tahun 1988. Nah, baik, itu aja ya, udah cukup saya menjelaskan sedikit mengenai pengambilan keputusan. Lalu jika ada kesalahan atau kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.